Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi ya? Iya. Setelah kemarin sesi 1, gimana perasaan atau kondisi kamu setelah kemarin kita ngelakuin sesi 1? Alhamdulillah, saya juga lebih sadar hal apa aja yang sudah saya lewatkan. Oke. Nah, kan minggu kemarin, 3 hari ke belakang ya? Iya. 3 hari ke belakang kan saya memberikan tugas ke kamu. Tugasnya itu yaitu yang pertama, kamu harus mencatat aktivitas kamu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang kedua, catat kapan emosi kamu muncul. Nah, yang ketiga kan rating ya, emosi seperti apa yang kamu rasakan dan yang keberapa kamu rasakan pada saat itu. Apakah kamu sudah melakukannya? Sudah dikerjakan? Sudah. Saya sudah mencatat selama 3 hari dan saya merasakan dan saya berbanding-bandingkan ya. Ternyata saya tuh paling repot tuh pas di jam-jam sore. Jadi saya merasa stres, saya merasa cemas karena memang di jam-jam saat itu tugas tuh lebih numpuk gitu rasanya. Jadi saya merasa stres di sana. Oke, baik. Nah, dari catatan aktivitas kamu ya, aktivitas mana sih apakah ada aktivitas yang sekiranya kamu rasa hilang atau lebih jarang setelah kamu mempunyai kepadatan aktivitas gitu di sini? Saya jarang punya waktu untuk istirahat, terus menjaga barang-barang saya udah berantakan, terus juga tugas yang semakin menumpuk. Jadi aktivitas seperti itu yang rasanya kamu hilang gitu ya? Iya. Setelah kamu merasa sibuk. Nah, apakah ada perilaku yang kamu menghindar gitu? Bentuk penghindaran kamu ada nggak? Ada. Seperti apa? Coba ceritakan. Untuk pengenalan saya itu kayak capek. Yang berujung saya tuh jadi rebahan gitu sebenarnya. Padahal tugas itu ada gitu. Dan karena rebahan jadi tiduran. Jadi bentuk penghindarannya kamu tiduran gitu ya? Jadinya ketiduran gitu. Jadi aktivitasnya gak ke handle lakuin ya. Nah, jadi pola kamu itu yang pertama capek gitu ya, dari pertama capek, terus muncul pikiran negatif, habis itu cemas. Nah, habis itu sebagai bentuk penghindaran kamu dari rasa capek dan cemas itu kamu rebahan. Nah, terus jadinya tugas juga dilakuin begitu ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kita susun ya beberapa aktivitas yang bisa membantu kamu merasa lebih nyaman atau lebih baik lagi, karena kan di sesi pertama kan kemarin kita hanya menceritakan apa yang kamu rasakan gitu ya. Nah, sekarang saya akan melakukan dengan teori behavioral activation. Jadi ini lebih ke membantu kamu untuk memperbaiki aktivitas kamu yang kemarin berantakan, terus dia membantu kamu untuk mengurangi sikap menunda-nunda kamu gitu. Sekarang mah lebih fokus ke situ aja ya. Siap gak kamu? Siap. Ya, setuju gak kayaknya? Setuju. Oke. Yang pertama, saya sudah menyusun apa yang harus kamu lakukan pada sesi selanjutnya. Pertama ada tiga ya untuk menangani atau mengatasi permasalahan kamu yang kamu alami. Nah, pada pertama yaitu pleasurable atau menyenangkan gitu ya. Yang kedua ada mastery, ada rasa pencapaian. Dan yang ketiga ada values based, sesuai nilai dan belajar, ngaji, sampai tanggung jawab. Nah, ada 3 macam ya yang akan coba saya bantu untuk memperbaiki aktivitas kamu.
Nah, boleh saya bantu bertanya ya satu persatu? Boleh. Oke, yang pertama, apa kegiatan sederhana yang kamu bikin merasa apa namanya si aktivitas itu yang kamu lakukan itu merasa kamu senang banget gitu, bahagia banget, bikin kamu relax, santai. Aku merasa pas dengar musik sih ya, kadang tenang gitu, relax, terus dengerin lokal juga pas tidur itu lebih relax lagi sih. Bagus bagus sih ya. Tinggal kelihatannya sederhana tapi bikin kamu tenang gitu ya. Gitu. Yang pertama apa ya tadi? Yang pertama mendengar musik Iya, ya. dan Dengar musik dan meronta. Lalu apa lagi? Oke. Lalu apa aktivitas kamu yang bikin aktivitas kecil kamu aja ya? Dari hal kecil aja yang bikin kamu merasa produktif banget sih kamu ngelakuin itu. aku tuh merasa produktif saat tiba-tiba kayak pengen bersihin kobong, mau bersihin kobong selama mungkin 5 menit. Dan dirasakan kayak wah jadi kayak lebih produktif dari sebelumnya nih. Ya. Jadi pada saat kamu udah bisa menyelesaikan apa namanya aktivitas pribadi kamu ya di kobong, ya bersih-bersih kobong gitu. Emang kalau lagi bersih itu sangat enak ya, tenteram. Serasa kamu produktif banget gitu saat ngelakuin itu. Betul. Oke, bagus, bagus banget. Nah, dari nilai yang kamu pegang, apa kegiatan yang ingin kamu prioritaskan Belajar agar terasa lebih seimbang gitu? belajar kuliah tuh lebih teratur, terus juga diuji dengan perasaan yang lebih tenang tanpa kepikiran bias karena sudah handle. Oke. Nah, baik. Berarti kita punya beberapa pilihan aktivitas ya yang nanti kita pilih yang paling realistis gitu yang akan kita jadwalkan untuk memperbaiki aktivitas kamu. Yang pertama kan tadi. Nah, yang pertama kan tadi kamu mendengarkan musik gitu ya dan menata. Terus juga membersihkan kobong dan juga yang terakhir apa itu tadi teh? Yang belajar ya, belajar seperti apa yang kamu lakukan? Seperti kayak baca-baca Ya, baca-baca. artikel atau jurnal gitu agar lebih paham lagi tuh tugas kuliahnya gitu. Terus juga ngaji dengan sungguh-sungguh, menghafal dengan sungguh-sungguh tanpa kepikiran atas semua. Sungguh, oke, menghafal. Apakah ada yang merasa berat banget yang akan kamu lakuin itu dari apa yang kamu barusan pilih? Ada Apa coba? takut ketiduran atau mungkin lupa karena HP-nya dikumpulin. Oke, takut ketiduran gitu ya. Kalau dari aktivitas mondok nih misalnya, apa yang membuat kamu berat banget? Ada tuh? Aktivitas Di pondok. ya aku merasa beban banget ya di hafalan sih. Hafalan, kenapa cuy kamu merasa berat di hafalan? Mungkin karena bertambahnya dewasa, jadi kita merasa sudah semakin lama untuk menghafal gitu ya. Ada demi Bukan waktunya gitu ya. waktunya. Nah, tapi apakah kamu pertama kali mondok sekarang atau dulu pernah mondok itu gimana? Ini juga yang menyebabkan saya seperti ini karena saya baru pertama kali mondok gitu. Jadi belum pernah merasakan dibagi dua ini. Ya. Dulu kan saya bisa pintar karena saya bisa fokus ke satu titik ya. Cuman ke sekolah doang. Dan saat dimana tiba-tiba saya dipotokin, benar-benar kayak apa pusing gitu. Karena fokus saya jadi bagi dua gitu. Makanya saya merasakan dampaknya. Ya, jadi kamu itu pertama kali
sekali menganggap sekarang ini. Hmm, makanya. Tapi apakah ada tuntutan seperti apa gitu dari pondoknya dalam segi belajarnya gitu? Sebenarnya tidak ada tuntutan apa-apa seperti di sini tuh. Cuma saya merasakan kalau saya udah mau mengikuti atau mungkin saya sangat berleha-leha, saya jadi ketinggalan gitu. Kadang saya merasa di sini tuh walaupun kegiatan nasional masuk ke saya, tapi otak mereka tuh enggak gitu. Karena mereka lebih pintar daripada saya. Di saat seperti itu saya lebih sering yang namanya insecure. Oke, mungkin ya kamu nggak boleh seperti itu juga ya. Nah kita berpikirnya itu dari sebelumnya mungkin mereka mah udah punya pengalaman lebih gitu dari kamu, gitu ya. Tapi kita nggak boleh apa namanya, nggak boleh berhenti belajar gitu, nggak boleh menyerah, nggak boleh ngeluh gitu. Semua juga berproses, juga ada waktunya, ada porsinya. Mungkin kamu di sini porsinya, tapi yakin kamu itu pasti bakal sukses dengan cara kamu sendiri. Gak perlu sukses itu gak perlu harus sama-sama orang lain, karena kan burung juga berbeda-beda ya dalam meletakkan sayapnya, berbeda cara. Tapi kan mereka satu tujuan kan? Ya betul seperti itu kan. Kamu jadi nggak boleh insecure seperti itu ya. Kamu itu pasti bisa. Kan orang-orang juga ngerasain hal yang kamu rasakan sekarang kan. Mungkin Contohnya, apa yang kamu ngerasa kamu beda dari orang-orang itu. cepat tangkap. Karena emang aku dengar di kuliah juga sih sering bilang kalau semua orang tuh dalam berpikir beda-beda. Gak semua mempunyai cepat tanggap yang cepat atau yang nah dari situ aku merasa wah ternyata aku paling lambat di sini gitu. Kamu ngerasa orang-orangnya cepet banget gitu. Ya, berprosesnya cepet banget, apa yang disampaikan sama guru pasti langsung nyampe. Tapi sedangkan aku merasa lama ya nyampainya gitu. Apakah ada faktor lain yang membuat kamu tuh ngerasa lama gitu? Apa dari segi bahasa atau dari lingkungan atau gimana? Banyak Apa itu? dari segi bahasa karena dari kota ya Iya. Jakarta dan tiba-tiba kamu masuk ke sini gitu ke asing yang padahal menggunakan bahasa itu yang benar asing didengar gitu. Emang mungkin saya pernah mendengar bahasa Sunda tapi nggak pernah saya sampai apa sih praktekkan di rumah karena emang nggak sering gitu jarang banget terus juga sudahnya itu pasti sudah kasar sedangkan pas di sini tuh sebenarnya udah lunas tuh terus juga kultur sosial di sini tuh kayak apa ya perilaku ya, gitu kan. Saya yang terbiasa asal ceplos ternyata pas di sini tuh ternyata orangnya tuh benar-benar menjaga banget ya hatinya. Jadi saat saya asbun atau asal sebut kita asal bunyi mereka sakit hati dan saya ngerasa wah saya salah gitu. Terus apa lagi yang membedakan pembelajarannya ya media pembelajarannya berbeda. Terus juga saya tuh merasa saya nggak ada di bidangnya di sini gitu bukan di bidangnya gitu tapi tiba-tiba sini jadi saya benar harus mulai dari nol Iya. Jadi banyak faktor banget ya yang mempengaruhi proses belajar kamu. Nah sebenarnya emang semua juga dimaklum gitu ya, semua juga mengerti kamu yang awalnya dari apa namanya lingkungan yang berbasis bahasa Indonesia gitu ya, kesini tiba-tiba Sunda, dari cara ngomongnya Sunda, dari pembelajaran yang pakai bahasa Sunda ya, tentu saja akan membuat kamu ngerasa agak sulit gitu ya. Dan emang pantas kamu ngerasa seperti ini, tapi kamu nggak boleh berlarut-larut dan merasa kamu seperti ini ya. Kamu juga bisa kok. Tapi
Tapi sekarang gimana kamu setelah udah berapa tahun sih kamu? Aku alhamdulillah sudah setahun sudah mulai terbiasa dengan bahasa Sunda, walaupun belum semuanya terpahami, terus belum semuanya saya pelajari. Alhamdulillah sudah ada yang masuk otak. Iya. Dan itu saja membuat kamu ngerasa lebih rileks gitu ya. Aku merasa bangga dengan apa yang saya capai gitu ya. Karena udah bisa bahasa Sunda, udah bisa apa itu pelajaran-pelajaran di pondok gitu, bahasa drama walaupun belum semuanya masih sedikit. Karena emang begitu ya, kalau misalnya kita berpikir di suatu tempat atau di suatu keadaan tertentu kita merasa kok berat banget gitu ya. Kok kita kayaknya nggak bisa deh. Tapi dibalik itu semua, situasi seperti itu kalau terus kita jalani, kalau terus kita lakukan, akan ada hikmahnya. Banyak yang kita dapat gitu ya, yang emang sebelumnya kita nggak pernah terpikir kita bakal seperti ini gitu ya. Kamu bangga gak sekarang jadi diri kamu sendiri? Bangga, walaupun ada suatu keterpaksaan yang tidak terbiasa, yang bukan jadi biasa. Oh iya, emang dari terpaksa jadinya nanti terbiasa. Tapi pernah gak kamu menghindar dari apa yang kamu merasa terpaksa itu? Alhamdulillah saya walaupun merasa insecure, walaupun saya merasa kadang merasa bodoh atau gimana, tapi saya tetap masih mau gitu melaksanakannya gitu, walaupun memang terkadang saya takut ya, takut jangan takut apa gitu. Saya masih ada perasaan takut sampai saat ini juga, cuma alhamdulillah saya masih bisa menghadapinya. Ya. Apakah ada faktor dari teman-teman kamu sebelumnya atau dari lingkungan sekitar kamu yang bikin kamu bisa bertahan sampai sekarang? Saya bisa bertahan di sini tuh faktor dari keluarga juga. Jadi saya merasa saya upaya saya untuk mencari ilmu di sini. Ya, tujuannya kalau berilmu. Jadi mau gak mau saya benar-benar harus menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai saya dengan rasa yang syukur saya malah jadi runtuh, saya mulai putus asa dan akhirnya meninggalkan begitu saja gitu. Padahal keluarga saya sudah mencukupi semuanya, ya, jadi mau dengan secara terpaksa saya melaksanakan semua, tapi lama-lama saya sudah terbiasa. Jadi sekarang ya balik lagi ke permasalahan tadi. Jadi ada permasalahan tambahan juga, kamu itu kenapa sih kamu merasa aktivitas kemarin itu sangat berat banget? Yang mungkin yang pertama kamu belum merasa bahwa di pondok itu emang kewajiban kamu gitu untuk melaksanakan ini itu, sehingga kamu merasa pondok sangat beban banget gitu ya, sehingga sangat sangat menghalangi banget gitu, sangat jadi penghambat gitu untuk kita bisa mengerjakan sesuatu. Kan kemarin kamu terbiasanya di lingkungan yang umum, bukan sekolah ya, sehingga pas sekarang kamu sambil pondok, jadi kamu merasa beratnya juga di aktivitas pondok juga gitu. Tapi setelah tadi kamu berpikir seperti itu, kamu juga sudah merasa menyadari gitu ya, bahwa kita pondok itu karena ini ya, karena sesuatu, karena kita juga punya cita-cita, karena kita juga punya suatu hal yang pengen didapat dari pondok ya. Jadi mungkin ya pikiran kamu udah mulai diperbaiki, udah mulai bagus gitu, kamu udah dewasa banget, kamu udah bisa memilih gitu ya, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dilakukan sampai selesai dan mana yang harus ditinggalkan. Nah,
balik lagi ke tadi ke aktivitas tadi. Yang pertama, untuk kamu bisa handle semuanya. Tadi kan melakukan sesuatunya itu atau kerjain tugasnya bisa kamu sambil dengerin musik gitu ya, dengerin musik. Lalu juga bisa perasaan yang bikin kamu rileks, bersih hobi ya, belajar baca artikel, ngaji dengan sungguh-sungguh, dengan hafalan dengan sungguh-sungguh. Tapi kamu lakukan dengan rileks juga ya, jangan terpaksa juga itu ngelakuin sesuatu. Nah di sini saya udah menjadwalkan ya, udah menjadwalin pada jam tertentu. Kan kamu kuliahnya hanya di 3 hari ya, Senin, Selasa, sampai Rabu. Nah ini jadwal hari yang kamu kuliah. Mungkin dari pagi kamu melakukan aktivitas pengajian sampai jam 8, sampai jam 9 siap-siap ya. Kamu lakuin itu, pergunakan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh ada waktu yang terbuang secara sia-sia gitu ya. Terus juga yang kedua, dari jam 9 sampai jam 4 sore ya, melaksanakan kuliah. Lalu dari jam 4 sore sampai jam 17 bisa kamu lakukan untuk bersih-bersih, bisa kamu lakukan untuk rehat sebentar ya. Kalau emang semisalnya kamu nggak ada tugas yang sangat mepet banget, kalau emang tugasnya misalnya hari Senin dikasih tugas hari Selasa harus beres, bisa kamu cek dulu. Nah di jam 14 di jam 16 ya, jam 4 sore sampai jam 5 sore itu bisa kamu gunakan untuk ngecek dulu nih tugas yang kamu harus dikerjain, cari referensi dulu ya, pergunakan itu HP sebaik mungkin. Nah kamu pindahin bisa ke laptop, bisa juga kamu catat agar bisa kamu pelajari pada malam harinya ya. Nah kalau sudah selesai, nah jam 5 sampai jam 5:15, kalau emang tidak ada tugas yang dibilang banget, kamu bisa membaca materi ya, membaca materi yang tadi udah kamu pelajari yang siang hari ini. Nah, setelah itu kamu makan, kamu kumpulin HP, nah kamu aktivitas seperti biasanya di malam hari. Nah kalau emang tugasnya enggak deadline di besoknya, kalau di besoknya kamu seperti tadi mencari dulu referensi. Nah, sampai jam 5, dari jam 5 kamu bisa bersih dari sore hari, makan, dan bisa dikumpulin HP, dan malamnya kan kamu udah punya referensi ya, udah punya materi yang offline bisa kamu kerjain secara offline. Nah mungkin itu bisa kamu lakukan di hari Senin sampai Rabunya ini aktivitasnya. Nah di hari Kamis sampai Minggu itu kan kamu nggak ngelakuin aktivitas kuliah ya. Kamu bisa lakuin tuh yang tadi, kamu bersih-bersih kobong secara rileks gitu ya. Kan kamu gak terlalu padat banget ya itu. Nah bisa juga di jam 9, nah jam 9 itu bisa kamu untuk bersih-bersih kobong sampai jam 10. Di jam 10 bisa kamu lakukan untuk ngecek tugas, atau kamu lakuin juga tuh untuk ngerjain tugas sampai jam zuhur, bisa sampai zuhur bisa. Atau mau sampai jam 11, biar jam 11-nya dipakai tidur gitu sampai zuhur. Ya jadi nanti gimana situasi dan kondisi aja ya. Di schedule ini kamu lakuin aja nyampe jam 12 aja. Nyampe jam 12. Lalu setelah itu dari jam 12 kamu lakuin aktivitas pribadi kamu. Ya, aktivitas pribadi kamu bisa kamu lakuin. Silakan mau lakuin apa aja. Dan sampai sore juga bisa seperti itu. Pokoknya kita lakukan itu aja dulu ya. Kita lakukan kecil-kecilan aja dulu. Nah, sebelum dijalankan, apakah ada hambatan yang sempat kamu bayangkan nih? Untuk melakukan ini banyak hambatan nih, ada hambatan seperti ini, apa ada nggak yang terbayangkan gitu? Hambatannya yang kiranya kamu bisa menghambat tadi rencana yang akan kita lakukan.
Sepertinya tidak ada sih. Cuman ya seperti yang tadi aku bilang, Oke. itu hambatan yang paling itu sih. Ya, hambatannya seperti itu ya. Baik, kita berarti lakukan rencana aktivitasnya, antisipasinya. Yang pertama, kamu apa namanya, ketakutan ketiduran, bisa kamu dibuat hanya misalnya dikurangin waktunya. Dari yang tadi kan kerja tugas dari jam 10 sampai jam 12, bisa kami sampai jam 11 aja. Kamu tidur dari jam 11 sampai jam 12, bisa gitu ya. Dipotong-potong aja gitu. Kalau misalnya dalam membaca materi misalnya di waktu jam kuliah ya, kamu cukup 10 menit aja cukup gitu. Kalau misalnya sekiranya aku yang capek banget gitu, bisa produktif banget gitu ya. Nah, kalau misalnya hambatan itu muncul, apa sih yang akan kamu lakuin? Kadang harus kayak sambung lagi sih, lebih sambung lagi. Nah, jika contohnya misalnya kan kamu ingin rebahan gitu ya, sebelum kerja itu bisa kamu tuh banyak godaan gitu, pengen rebahan, pengen scroll gitu. Nah, bisa kamu lakuin duduk selama 2 menit, duduk aja dulu. Terus kamu bayangkan kalau sekarang udah ngerjain, kapan lagi? Ya, kamu pikir lagi, kamu berpikir dulu sebelum bertindak. Kamu sebelum melakukan sesuatu. Nah, itu antisipasinya. Nah, terus juga jika misalnya HP-nya takut keburu dipukul nih. Nah, kamu sebisa mungkin coba cari waktu untuk bisa ngecek tugas dulu HP dulu ya. Oke, untuk tugas minggu ini kamu menggunakan aktivitas schedule-nya. Nah, ini dia ya yang tadi udah saya jelaskan. Kamu tulis aktivitas yang sudah kita tadi pilih tadi ya. Tadi udah catat mood sebelum menjalankan aktivitas, rating dari 0 sampai 10 dalam menjalankan aktivitas tersebut. Mood kamu itu sebelumnya, kamu itu di angka berapa, terus tandai apa aktivitas yang selesai, aktivitas yang tidak kamu lakukan, terus juga catat mood setelah melakukan tugas itu, kalau tugas itu kamu lakukan, dan juga isi juga skor achievementnya 0 sampai 10. Nah, kamu tidak perlu sempurna, tugas ini tidak perlu kamu lakukan semaksimal mungkin, kamu lakukan saja sebisa kamunya, sekecil-kecilannya dulu, bertahap dulu ya. Oke, mungkin itu aja dulu di sesi kali ini. Tugas kamu ngerti ya yang harus kamu lakukan? Oh iya, bisa kamu tulis aja. Nah, itu kamu yang baru ya, baru kamu lakukan tadi ya, udah ngerti ya tugasnya. Oke, sekarang gimana perasaan kamu setelah lebih didetailkan lagi untuk melakukan aktivitas? Lebih lega lagi, jadi tahu langkah-langkah kecil yang harus dilakukan. Terus Yuk, ya, makasih ya. Kamu pasti bisa melaksanakan ini, nanti bisa lebih baik lagi. Kan sudah jelas ya, sudah sedikit lebih mengerti apa yang harus kamu lakukan ya, yang harus kamu perbaiki. Dan ini sekiranya kamu bakal bisa lebih baik gak? sepertinya sih, karena udah ke sesi kedua ya, jadi bisa mikir lagi. Oke ya, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di sesi 3 ya. Sesi 3 nanti sekali lagi sesi 3 kita yang dari apa yang sudah kamu lakukan. Sekarang lakukan aja sekarang ini selama 1 minggu. Setelah minggu ke depan kita bertemu lagi di sesi 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.